Di awal ini mari kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat kedua. Semoga kita termasuk orang-orang beriman yang memiliki ciri yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat kedua. Ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada 3 hal yang Allah sebutkan. Hanya saja orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila diingatkan Allah, apa pengaruh dalam jiwanya? Wajilat qulubuhum. Jiwanya menjadi gentar, mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang berupakan Al-Quran maupun ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah berupa hadis-hadis Rasulullah, ataupun ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah, zadathum iman. Hal itu mampu menambah keimanan, ketundukan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka berserah diri. Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau jadikan hati kami adalah hati yang tunduk. Ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami mendengar petunjuk Rasul-Mu, hal itu menambah keimanan. Pertanyaan yang sangat sederhana, kenapa kita peduli kepada Palestina? Kenapa kita harus menampakkan kepedulian kita? Jawaban yang paling singkat, karena kita ingin membuktikan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita peduli kepada Palestina kecuali karena kita beriman, dan tuntutan keimanan itu membuat kita harus peduli. Sering kita dengar Bapak Ibu, sampai-sampai Rasulullah memberikan percontohan pengaruh keimanan itu laksana satu tubuh. Kalau bertanya membuka apa-apa, walaupun jawabannya sudah pasti. Ketika kaki apa luko misalnya kanai ladiang atau kanai kayu, apakah tangan bapak-bapak atau mungkin fikiran bapak-bapak akan sengaja melambat-lambatkan luka yang telah mengenai kaki? Atau justru sebaliknya, ketika luka apa yang terjadi Pak? Pikiran langsung mencari ube, walaupun mungkin awak misalnya di para, awak di ladang, mungkin jauh di rumah, paling kurang pikiran akan mengarahkan anggota tubuh nan lain untuk mencari daun-daun yang bisa mantikan darah. Betul apa? Tangan akan segera bertindak dan berbuat dengan sigap. Tidak hanya pikiran, semuanya tangan. Dan rasa pedih itu tidak terasa di kaki saja, tetapi rasa pedih itu dirasakan oleh seluruh anggota tubuh. Betul Pak? Kan tidak ada orang Pak, ketika kakinya luko, ya nak? Itulah lambu kecen ke kaki tadi, elok-elok seketik melangkah. Kinilah luko, ambo yang tidak bisa satu-satu. Ada orang akan melakukan seperti itu. Mungkinkah mulut seseorang mengatakan ketika kakinya luka, lalu dia mengatakan, ambo ndak bisa banyak menolong dua kaki. Dari tadi lambu jalehan, lambu kecean, elok-elok melangkah. Kini luko, ayo ndak bisa mau membantu. Pernah Bu? Akankah mulut seseorang bisa mengucapkan kalimat seperti itu? Tidak. Karena Allah ciptakan tubuh itu otomatis. Rasa sakit yang dirasakan oleh salah satu anggota tubuh tidak saja dirasakan oleh anggota tubuh tersebut, melainkan seluruh anggota tubuh itu akan merasakan sakit. Begitu Nabi memberikan perumpamaan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasad. Sangat luar biasa perumpamaan Nabi. Semestinya iman yang terhunjam di dalam dada hamba-hamba yang beriman
membuat dia merasakan perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang, dalam kasih mengasihi, dalam kepedulian sesama mereka. Laksana satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan bertanggang dan juga demam. Bu, nan sakit gigi, litalo di tangan awak mungkin melakukan kegiatan yang lain. Atau justru tangan tu satu lo memacik pipi di gigi yang sakit, Bu? Tidak mungkin. Ketika gigi yang sakit, tidak di gigi yang sakit, tapi mungkin kepala juga terasa sakit. Semuanya terasa sakit. Betul, Bu? Betul atau enggak, Bu? Nah, itu urusan gigi, Ustaz. Nan tangan tidak satu-satu doh. Nan kaki, nan kepala tidak satu-satu. Gigi aja urusannya. Tidak. Maka Rasulullah dalam hadis ini ingin mengajarkan kepada kita bukti keimanan yang jujur, bukti keimanan yang tulus, adanya kepedulian kepada sesama orang beriman. Walaupun kepedulian itu tidak serta-merta bisa kita lakukan dengan langsung, Bapak Ibu. Berapa banyak orang-orang Islam mungkin karena tempatnya jauh, karena mungkin tidak bisa kita jangkau, tapi setidaknya jiwa kita, hati kita selalu membersamai mereka. Makanya tidak sedikit para ulama mengatakan bahwa bahasa yang paling tepat sekurang-kurangnya adalah kita mengatakan bahwa mereka di Palestina sana adalah saudara-saudara kita. Balik awak tadi apa Ibu? Kok harus peduli kepada Palestina? Sebenarnya itu adalah sedang menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang mencari jawaban kelak pada hari kiamat ketika kita dihadapkan, disuruh tegak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, sejarah bagaimana Nabi mengajarkan kepedulian sesama itu sangatlah banyak. Di antaranya Bapak Ibu adalah perang Mu'tah dan juga perang Tabuk. Secara hitungan militer, kekuatan Rasulullah dan kaum muslimin itu tidaklah mampu menghadapi negara besar waktu itu, yaitu Romawi. Tetapi apa salah satu pemicu terjadinya perang Mu'tah dan dilanjutkan dengan perang Tabuk, yang pada akhirnya kaum muslimin menjadi pemenangnya? Karena orang-orang Islam yang berada di wilayah Persia itu dipersekusi, kata orang sekarang. Dianiaya, dipersempit jalannya. Maka Rasulullah SAW membentuk pasukan untuk menghadapi negara yang secara hitungan-hitungan manusia tidak mungkin dihadapi. Tapi mereka bergerak, Rasulullah mengajarkan kaum muslimin bahwa bergerak itu dengan keimanan. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kepemimpinannya, beliau mengarahkan pasukan kaum muslimin ke negeri Syam, ke negeri Irak, yang mana negeri Syam dan negeri Irak itu pada akhir menjadi wilayah kaum muslimin. Apa penyebabnya Bapak Ibu? Karena Umar bin Khattab tahu fungsi keimanan itu adalah membela saudaranya. Jadi waktu itu ada orang Islam di Irak, ada orang Islam di Syam, tapi minoritas. Mereka selalu dianiaya oleh orang-orang mayoritas. Maka akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil kesimpulan dan keputusan wajib melakukan pembelaan kepada kaum muslimin. Dan tidak sekedar dibela, bahkan Syam dan Irak sejak dari detik itu sampai sekarang dia menjadi wilayah kaum muslimin. Itu kan negara, Ustaz. Memang kita berada dalam kondisi yang lemah dalam struktur kenegaraan. Ambo yakin banyak di antara kaum muslimin yang masih peduli kepada saudara-saudaranya, yang ingin membuktikan keimanan kepada Allah, yang ingin mendapatkan hujah jawaban kelak ketika ditanya Allah. Tapi dalam konteks kenegaraan kita sedang lemah.
Tidak ada satupun negara secara resmi yang mau membantu. Dulu kaum muslimin teraniaya. Walaupun tidak semua orang Islam mungkin peduli, tapi masih ada di antara kaum muslimin yang mau menggerakkan kekuatannya. Abdurrahman Ad-Dakhil, salah satu panglima di Bani Abbasiyah. Orang-orang Islam di negeri Andalus dan negeri Maghrib teraniaya. Lalu dia menggerakkan pasukan yang pada akhirnya Andalus Spanyol sekarang ditaklukkan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Ini sejarah-sejarah kaum muslimin yang tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu. Dan mungkin di antara sejarah yang juga terjadi di tahun-tahun 70-an atau 80-an ketika Afghanistan diserang oleh Soviet, waktu itu masih bernama Uni Soviet. Dan alhamdulillah waktu itu kaum muslimin masih ada yang masih membuka negaranya. Bahkan terbentuk di sana pasukan-pasukan dari luar Afghanistan yang tidak kalah sengitnya perlawanannya bersama saudara-saudara mereka di Afghanistan. Yang pada akhirnya Soviet bisa diluluh lantakkan dan diusir dari negeri Afghanistan. Iku Abu Sabi potret-potret sejarah manis umat Islam. Barangkali kita tidak mampu melakukan dengan fisik kita, maka jangan kita sepelekan doa kita. Ada kelebihan harta yang kita miliki, lalu kita bermunajat kepada Allah, ya Allah, aku tidak mampu menyumbangkan tenagaku, tapi Allah, engkau titipkan kepadaku sebagian harta. Jadikanlah ini sebagai hujjah, sebagai alasanku kelak di hadapan Allah ketika aku memberikan apa yang aku miliki walaupun hanya sebagian daripada harta. Bapak Ibu-ibu, sadawak pasti setuju. Sadawak pasti menuju kematian. Sadawak pasti masuk ke dalam kubur atau mati. Yang ditanya malaikat Bapak Ibu tentang kekayaan kita, tentang rumah kita, tentang aset-aset kita. Itu Pak, ini ditanya Pak? Tidak. Yang ditanya apa? Iman kita. Yang ditanya apa? Amalan kita. Siang malam awak mencari dunia kau Bapak Ibu. Awak kumpulkan dunia kau saja jaga lalok sampai lalok. Bahkan sebagian orang ada yang bawa rasian guys. Lata kalok yang tengah malam masih itu rasian. Tapi ketika jasad kita terbujur kaku lalu dikafani, sayang ahli waris awak apa Ibu, tidak akan mungkin masukkan ameh awak, piti awak, kekayaan awak ke dalam kubur. Ya Pak? Iku anak-anak awak sayang, ahli waris awak sayang. Seluruh ratunan awak cari iku masukkan ke dalam kubur awak. Pernah ada seperti itu? Tidak. Kalaupun dimasukkan nggak ada gunanya. Artinya ketika di dalam kubur dan paralu dan paguno adalah ketaatan yang pernah kita lakukan. Hidup di atas dunia sesungguhnya adalah upaya untuk merangkai kebahagiaan di dalam kubur dan berlanjut kepada alam akhirat. Dan jika kita tidak mengerti itu, sesungguhnya kita hanyalah menumpuk kesengsaraan yang abadi yang dimulai dalam kubur kita. Semoga kita mengerti dan semoga keimanan kita bisa menyebabkan kita untuk melakukan yang terbaik. Dalam hal ini yang Bo contohkan tadi, Allah menyebutkan, Rasulullah mendorong bahwa mari kita buktikan keimanan kita dengan kita merasakan apa yang dirasakan oleh tangan kita, dirasakan oleh kaki kita, dirasakan oleh kepala kita, dirasakan oleh mata kita, apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, kita juga ikut merasakan. Semoga Bapak Ibu, kembali lagi kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keimanan yang hakiki sehingga kita mampu menyadari bahwa tidak ada yang harus kita abaikan tentang penderitaan-penderitaan saudara kita, dan sesungguhnya ini adalah ujian keimanan yang kita akan ditanya kelak pada hari kiamat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.